Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah sampai pada ucapan musannif wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, la tafniyani abada wa la tabidan. Keduanya tidak akan fana dan keduanya tidak akan sirna. Tentunya ucapan beliau ini, ucapan musannif rahimahullah, berkait dengan apa yang kita bahas kemarin tentang surga dan neraka. Kemarin dibahas bahwa keduanya sudah diciptakan dan sudah dibantah syubhat mereka yang menganggap bahwa surga dan neraka belum diciptakan. Sedangkan sekarang kata musannif rahimahullah bahwa keduanya tidak akan fana dan tidak akan sirna, enggak akan rusak dan enggak akan lenyap. Hada qaulu jumhur a'immah minas salaf wal khalaf. Ini ucapan kebanyakan jumhur para imam salaf dan khalaf. Wa qala bi baqa'il jannati wa fana'in nari jama'atun minas salaf wal khalaf. Sekarang ucapan syarahnya. Ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah yang menyatakan bahwa pendapat musannif tadi bahwa keduanya tidak akan sirna dan gak akan fana, keduanya akan kekal abadi, ini adalah ucapan jumhur para imam salaf dan khalaf. Dan ada sebagian salaf yang berkata bahwasanya surga kekal tapi neraka akan fana. Ini qauluhu huwa. Ini qauluhu huwa, pendapat beliau dan ucapan beliau, dan dibantah oleh para ulama. Di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah. Alhamdulillah dinukil dalam kitab kita tahqiqnya dari Syekh Yasin hafizahullah. Qala Syekh Al-Muhaddits Nasiruddin Al-Albani, berkata Imam Al-Muhaddits Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, bahwa lam yasbut al-qawlu bifana'in nar an ahadin minas salaf. Tidak diriwayatkan atau tidak sabit riwayatnya dari seorang pun daripada salaf
yang menyatakan bahwa neraka akan sirna. Tidak ada. Wa innama hiya atharun wahiyah la taqumu biha hujjah. Hanya asar-asar yang wahiyah, yang tidak bernilai dari sisi kesahihan, yang la taqumu biha hujjah, yang tidak bisa ditegakkan sebagai hujjah. Wa ba'du ahadithihi mawdu'ah, bahkan sebagian hadis-hadisnya mawdu'ah, palsu. Walau sahat alal fana'il maz'un, kalaupun sahih yang mereka riwayatkan, tentu yang sahih dan lebih sahih adalah hadis-hadis tentang baqa'in nar. Innama ala baqa'in nar, yang sahih justru riwayat-riwayat yang menyatakan tentang kekalnya neraka. Wa khurujul muwahhidin minha, dan keluarnya para ahli tauhid dari neraka. Wa qad kuntu kharrajtu, kata Syekh Al-Albani masih, dan aku telah mentakhrij, mengeluarkan riwayat-riwayatnya dan jalan-jalannya dalam kitabku Silsilah Al-Ahadits Dha'ifah. Disebutkan nomor 6007. Berarti ucapan beliau, hadza qaulu jumhur, ini ucapan jumhur, ucapan kebanyakan para ulama salaf atau kebanyakan para salaf. Ini dibangun di atas dugaan beliau kalau hadis-hadis tadi ada yang sahih. Ucapan-ucapan dari salaf bahwa neraka akan fana. Tetapi setelah dibuktikan bahwa hadis tadi itu semuanya maudhu', dhaif, lemah, la taqumu biha hujjah, tidak bisa ditegakkan hujjah, dan sekaligus bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih sahih, ma'ruf, masyhur, bahkan mutawatir tentang kekekalan neraka. Maka apa yang dibangun di atas pondasi yang rapuh, maka dia akan runtuh. Artinya apa? Artinya ucapan beliau ini ucapan jumhur keliru. Ini ucapan seluruh para ulama salaf, bukan kebanyakan para salaf, tapi kesepakatan, bahkan ijma' mereka. Tidak ada riwayat yang menyelisihinya, dan tidak ada riwayat dari seorang pun yang menyatakan bahwa neraka akan fana atau neraka akan sirna. Tidak ada. Semuanya diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, hasan, menyatakan bahwa surga dan neraka akan abadi. Dan ini ucapan musannif, la tafniyani abadan wala tabidan, nggak akan fana, nggak akan sirna, akan terus kekal keduanya. Wa qala bi fana'il jannati wan nar, adapun kelompok yang menyatakan bahwa surga dan neraka dua-duanya akan sirna, hadza qaulul Jahm Ibn Safwan, Imamul Mu'attilah, pimpinan para penolak-penolak sifat adalah Jahm bin Safwan. Walaysa lahu salafun qat, dan dia tidak memiliki pendahulu sedikit pun, satu orang pun. Laysa lahu salaf, la minas sahabah wa la minat tabi'in, tidak dari kalangan sahabat, tidak pula dari kalangan tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan. Wala min a'immatil muslimin, tidak pula dari ucapan para imam-imam kaum muslimin. Berarti ucapan Jahm bin Safwan syadz, nyeleneh, berbeda sendiri, menyelisihi salaf, menyelisihi para sahabat, para tabi'in, dan menyelisihi pula para imam-imam kaum muslimin. Sami wala haraj, silakan sebut imam kaum muslimin siapapun, silahkan. Tidak ada yang berpendapat dengan pendapat ini. Berarti Jahm bin Safwan, Imamul Mu'attilah, mengucapkan ucapan-ucapan syadz. Qala wala min a'immatil muslimin wala min ahli sunnah, tidak pula memiliki pendahulu dari para imam-imam kaum muslimin, tidak pula dari seluruh ahli sunnah. Ankarahu
alaihi ammatu ahli sunnah. Sebaliknya, justru ucapan Jahm bin Safwan, pencetus aliran Jahmiyah ad-dhallah al-kufriyah, diingkari oleh kebanyakan para ahli sunnah atau ammatu ahli sunnah, hampir seluruh ahli sunnah. Wa kaffaruhu bihi, bahkan sebagian mereka mengkafirkannya, sebagian para ulama. Wa sahu bihi bi atba'ihi min aqtaril ard, dan mereka menyeru dengannya atau mengumumkan dengannya dan pengikut-pengikutnya di seluruh penjuru dunia. Hati-hati dari Jahm bin Safwan, dhalun mudallun, sesat dan menyesatkan. Itu diucapkan oleh sekian banyak imam-imam ahli sunnah di seluruh penjuru dunia. Maka sungguh sangat aneh kalau ada yang kemudian mengucapkan kalimat-kalimat pembelaan terhadap Jahm bin Safwan, ataupun kalimat yang terkesan membela Jahm bin Safwan, walaupun dari Jahm bin Safwan. Ini ucapan yang menunjukkan kebodohan dan tidak kenal siapa Jahm bin Safwan. Wa hadza qalahu li aslihi al-fasid, dan ucapan dia terucap olehnya li aslihi al-fasid, karena prinsip dia yang sesat, yang rusak. Alladhi i'taqadahu, yang dia yakini. Apa itu prinsip sesatnya? Prinsip filsafat. Wa huwa imtina'u wujudi ma la yatanaha min al-hawadith. Kata dia dan pengikut-pengikutnya, tidak mungkin sesuatu yang ada dari hawadith kemudian tidak berakhir. Enggak mungkin, kata dia. Kaidah apa ini? Akliyah. Kaidah akalnya dia harusnya kalah dengan qala Allah dan qala Rasul. Kalau Allah sudah menyatakan khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya, maka kaidahmu wahai Jahm gugur. Pokoknya tidak ada suatu yang hadis kemudian tidak berakhir, pasti akan berakhir. Yang namanya tonggak pokok agama adalah Quran was sunnah wa ijma', baru kemudian qiyas bi syurutih. Adapun aqliyah, selama itu tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah dengan ijma', maka silakan. Tetapi maaf, kalau bertentangan dengan qala Allah dan qala Rasul, maka buanglah pikiranmu, buanglah pikiran kita yang kita katakan bahwa ini kaidah akliyah. Bukankah begini, bukankah begitu, bukankah sesuatu yang hadis pasti akan berakhir? Surga dan neraka kan hadis, maka pasti berakhir. Bagaimana kalau kaidahmu itu ternyata dalam masalah surga dan neraka salah? Kalau dalam masalah lain mungkin benar. Kemarin gak ada si fulan, kemudian muncul si fulan, hadis, maka tunggu, nanti juga akan hilang si fulan. Yang hadis pasti akan berakhir, tetapi yang tidak berawal maka tidak akan berakhir, katanya mereka. Yang ada awalnya pasti ada akhirnya, tapi yang tidak berawal nggak akan berakhir. Ini kaidah mereka seperti itu. Naam, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berawal maka tidak akan berakhir selama-lamanya. Terus kalau yang ada awalnya diciptakan pasti nantinya akan berakhir. Belum tentu. Mengapa belum tentu? Karena ada yang Allah kehendaki untuk terus menerus, seperti surga dan neraka, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya berkali-kali dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW menyebutkannya berkali-kali dalam hadis. Nanti akan kita baca dalil-dalilnya insyaallah. Nabi menyatakan bahwa Allah nanti akan berkata pada penduduk surga dan neraka, khuludun wala maut, khuludun wala maut, kekal kalian, tidak akan mati. Akan dibantah.
Kalau Allah menyatakan khalidina fiha abada, akan dibantah. Kekal dalamnya selama-lamanya, akan dibantah. Maka maaf, kaidahmu itu tidak selalu tepat pada semua perkara. Pada masalah jannah dan nar berbeda. Allah kehendaki untuk mengekalkan surga dan neraka. Jangan ditolak ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditolak ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada kitab. Qala Ibnu Abdul Aziz rahimahullah, bahwa orang ini berbicara seperti itu li aslihil fasid alladhi i'taqadahu. Dia berdasarkan prinsip rusaknya yang dia yakini, bahwa tidak mungkin sesuatu yang ada, yang hadis kemudian berakhir, kemudian tidak berakhir. Tidak mungkin, kata dia. Wa huwa 'umdatu ahlil kalamil madmum, dan ini adalah dasarnya ahlul kalam yang tercela. Kesalahan mereka adalah salah belajar. Bukan belajar dari Quran dan Sunnah, tapi belajar dari akal. Membikin kaidah-kaidah akliyah, membahas pembahasan akliyah, menyimpulkan kesimpulan akliyah, membikin hukum akliyah, semuanya dengan akal. Fadallu wa adallu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Allati istadallu biha ala hudutsil ajsam, yang mereka berdalil dengan kaidah tadi, kaidah akliyahnya, bahwa semua ajsam hadis. Dia juga kaidah mereka. Yang namanya jisim pasti akan berakhir, karena jisim itu hadis. Jisim itu yang ada bendanya, yang ada wujudnya, maka akan berakhir, kata mereka. Wa hududzu ma lam yakhlu min al hawadits, dan munculnya apa-apa yang tidak lepas dari sifat hadis. Hadis itu baru ada, baru diadakan. Segala wujud yang tidak lepas dari keberadaannya sebagai hadis, ja'alu dzalika umdatuhum, ini dianggap oleh mereka sebagai dasar, sebagai umdah, sebagai patokan tentang alam semuanya hadis. Fara'a Jahm anna ma yumna' min hawadits la awwala laha fil madi yamna'uhu fil mustaqbal. Maka dia berpendapat, si Jahm bin Safwan ini, bahwa apa yang terhalang dia dari al-hadis, apa yang tidak memiliki sifat hadis dan tidak memiliki awal, baru dia memiliki kemungkinan bahwa di akhirnya tidak akan berakhir. Fadawamul fi'l indahu 'ala rabbi fil mustaqbal mumtani', dan ini berarti menurut mereka, hati-hati, menurut mereka, dawamul fi'l, terus menerusnya berbuat, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin. Akhirnya seperti itu. Kenapa? Karena mereka berpikir akan berakhir. Maka tidak mungkin ada satu benda makhluk yang Allah biarkan terus kekal, tidak mungkin. Loh, kalau Allah ingin berkehendak untuk terus menerus, dan Allah ingin berbuat terus mengekalkan makhluk tadi, bagaimana? Nggak mungkin, kata mereka. Perbuatan Allah akan berakhir. Astagfirullah. Ini lebih kufur lagi dari yang tadi. Menyatakan tidak mungkin adanya dawamul fi'il, Allah terus berbuat, tidak mungkin. Kama huwa mumtani' indahu alaihi fil madi, sebagaimana tidak mungkin pula, kata mereka masih tidak mungkin pula di masa yang lalu. Apakah mungkin ada terus menerus dari dulu yang Allah ciptakan, yang Allah perbuat sejak awal, tidak ada awalnya? Enggak mungkin. Semua diciptakan pasti baru. Demikian pula tidak mungkin berakhirnya sampai kekal selama-lamanya. Wa Abul Hudzail al-Allaf Syekhul Mu'tazilah, salah seorang tokoh Mu'tazilah bernama Abul Hudzail, mencocoki Jahm bin Safwan. Jadi Jahm bin Safwan lebih dulu alirannya Jahmiyah. Yang berikutnya, perkembangan berikutnya ada Mu'tazilah yang ternyata dalam hal ini sama dengan Jahmiyah, lebih mengutamakan akal. Wafaqahu, salah satu tokoh Mu'tazilah mencocoki Jahm bin Safwan ala hadzal asl,
atas prinsip batil tadi. Lakin qala, tetapi dia berkata, lihat ucapannya Mu'tazilah, inna hadza yaqtadi fana'ul harakat. Ini konsekuensinya adalah bahwa semua gerakan, semua yang bergerak akan sirna. Faqala bifana'i harakati ahli jannah, maka kata dia, semua gerakan-gerakan kehidupan yang ada di surga akan berakhir. Semua gerakan-gerakan yang di neraka akan berakhir, karena harakat akan berhenti. Semua gerakan akan berhenti. Hatta yasiru fi sukunin daim, sampai kemudian akan berhenti, diam seterusnya. La yaqdir ahadun minhum ala harakah, tidak lagi seorang pun bisa bergerak. Berhenti seluruhnya. Kalau mereka memberi contoh ketika sedang menyesatkan orang, yang dicontohkan yang kelihatannya benar. Bumi berputar akan berakhir berputarannya. Matahari terbit dari timur terbenam di barat akan berakhir, akan berhenti dan kembali pada asalnya. Semua pergerakan orang bisa bergerak, kemudian diam, mati. Semua gerakan akan berakhir. Kemudian dipakai kaidah ini untuk menentang Quran, untuk menentang Sunnah. Maka surga dan neraka tidak kekal, pasti akan berakhir. Loh, apa ayat ini dibuang seluruhnya? Semua ada kata-kata khalidina fiha tentang neraka dan surga, dibuang seluruhnya. Fa anta aduwul Quran, berarti engkau musuh Quran, penentang Quran. Ini mengerikan. Wa qad taqaddama al-isyarah ila ikhtilafin nas fi tasalsulil hawadis fil madi wal mustaqbal. Dan sudah lewat isyarat, sudah disinggung tentang perselisihan manusia tentang tasalsulul hawadis, berantainya sesuatu yang hadis. Ini hadis, manusia hadis. Dengan adanya manusia muncul benda ini, dengan benda ini muncul benda itu, dengan benda itu muncul dengan benda ini. Ini tasalsul al-hawadis. Semuanya berhubungan. Fil madhi wal mustaqbal, yang dulu sampai yang akan datang. Wa hiya mas'alatu dawam fa'iliyati Rabbi ta'ala. Dan itu menunjukkan bahwa Allah terus berkehendak dan terus berbuat. Iya kan? Ada yang lagi yang diciptakan, ada lagi yang diciptakan, ada lagi yang diciptakan. Bukan kemudian Allah berbuat kemudian diam, tidak berbuat lagi selama-lamanya. Seperti kata sebagian mereka menyatakan na'udzubillah min dzalik, subhanallah amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Mereka berkata Allah itu seperti pembuat jam. Dibuat jam, kemudian digerakkan, selesai. Habis itu bergerak sendiri. Tek tok tek tok tek tok tek tok. Tukang jamnya sudah kemana tidak tahu yang bikinnya, tapi jam itu masih bergerak terus. Itu kata mereka. Maka pergerakan selanjutnya bukan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah. Ini kesesatan-kesesatan seperti ini, alhamdulillah sudah dibantah tuntas oleh para ulama ahli sunnah di masanya. Hanya saja di akhir-akhir ini karena adanya memang orang-orang kafir yang berkehendak hancurnya Islam dan hancurnya kaum muslimin, dibangkit-bangkitkan kembali, kemudian diajarkan dan kemudian disebarkan dengan berbagai macam media-media mereka. Mulai kaum muslimin dikasih PR 1, bingung, PR kedua, bingung, PR ketiga, bingung. Padahal semua itu adalah PR-PR yang sudah diselesaikan oleh para ulama sejak dulu. Hanya saja kebanyakan kaum muslimin tidak ngaji, tidak baca kitab kuning lagi. Dulunya mereka membaca kitab kuning sulit untuk masuk. Pemikiran-pemikiran liberalis, pemikiran-pemikiran bebas nggak muncul. Pemikiran-pemikiran akliyah sulit untuk masuk. Tetapi ketika sudah mereka tinggalkan kitabnya para imam-imam ahlus sunnah, ditinggalkan kitabnya Imam Syafi'i, akidahnya, fiqihnya, al-umnya, ditinggalkan risalahnya, ditinggalkan pula kitabnya Imam Ahmad rahimahullah, akidahnya, fiqihnya,
ditinggalkan kitab-kitab para ulama ahli sunnah, mulai akhirnya mereka tidak lagi sibuk dengan kitab-kitab kuning, tapi sibuk dengan berzikir di kamar mandi, di WC-nya, lamun kayaknya begini lebih benar, kayaknya begitu lebih benar. Astagfirullah, astagfirullah. Itu bukan ilmu, itu khayalan, dan itu adalah bisikan syaitan, wasawisi syaitan. Dan itu para ulama yang menyatakan, sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang namanya ilmu, kata beliau, ma qala Allah wa qala Rasul. Yang namanya ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul. Wa ma siwa dzalik fa wasawisu syayatin. Dinukil dalam sekian banyak kitab ucapan Imam Syafi'i ini, karena betul-betul kata-kata emas. Adapun yang selain itu, maka itu waswasatus syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Ketika kebanyakan masyarakat sudah tidak lagi mengikuti madhab Syafi'i rahimahullah, tidak lagi berpegang dengan akidahnya Imam Syafi'i rahimahullah, ketika sudah tidak lagi mau membaca kitab-kitabnya para a'immah, maka mulai mereka tersesat ke sana kemari, tapi masih tetap mengaku aswaja. Kami dari aswaja asli, tapi pemikirannya liberal. Kayak dulu PKI, ada yang ngaku muslimin, dijuluki semangka, luarnya hijau, dalamnya merah. Ternyata hari ini pun ada semirip itu, luarnya hijau, dalamnya merah. Luarnya katanya aswaja, dalamnya liberal. Naudzubillah. Mu'tazilah, Jahmiyah, penolak sifat, penentang agama, meragukan Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu cuma dongeng, kata ulil absar. Dongeng. Astagfirullah, kufur, ucapan kufur. Apakah kejadian azab yang menimpa kaum Sodom itu benar-benar historis? Maksudnya benar-benar terjadi? Astagfirullah. Meragukan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. A'anta muslim? Apakah engkau muslim? Tetapi alhamdulillah, kaum muslimin yang masih membuka kitabnya para ulama, kaum muslimin yang masih membaca tafsir Al-Quran, masih membaca hadis-hadis Rasulullah, selamat dan gak bingung dengan ucapan dia. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kepada ucapan mereka, para Mu'tazilah, para Aqlaniyun, orang-orang yang banyak ngelamun. Katanya bahwa mereka meyakini adanya tasalsulul hawadits fil madhi wal mustaqbal, adanya hubungan kesinambungan antara yang lalu dengan yang akan datang. Wa mas'alatu dawamin fa'iliyatir rabb wa huwa lam yazal rabban qadiran fa'alan lima yurid. Dan permasalahan fi'il Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana fi'il Allah subhanahu wa ta'ala? Seluruh kaum muslimin sejak zaman para sahabat dan tabi'in, diikuti oleh para tabi'it tabi'in, dan juga oleh para a'immah imam kaum muslimin, mereka semua menyatakan bahwa Allah selalu memiliki kehendak dan bersifat fa'alun lima yurid, tidak pernah berakhir selama-lamanya. Azaliyan wa abadiyan, tidak pernah ada awalnya dan tidak pernah ada akhirnya. Bahwa Allah selalu dawam fa'iliyatir Rabb, bahwa Allah selalu terus-menerus memiliki sifat fa'iliyah, maha melakukan apapun yang dikehendakinya, kapanpun Allah kehendaki. Tidak seperti tadi yang menyatakan bahwa Allah seperti pembuat jam, kemudian jam itu jalan sendiri. Tidak. Wa kadzabu wa aimullah, mereka berdusta demi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lam yazal rabban qadiran fa'alan lima yurid. Allah masih terus-menerus maha berkuasa untuk berbuat apapun. Tetap Rabb yang mengatur alam semesta,
tetap fa'alan lima yurid, tetap memiliki sifat maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Fa innahu lam yazal hayyan aliman qadira, karena Allah Subhanahu wa taala tetap hidup. Allah Subhanahu wa taala tetap maha alim, dan Allah Subhanahu wa taala tetap maha kuasa. Maka jangan dibatasi. Jadi pada akhirnya nanti surga dan neraka akan diam sukun. Tidak ada lagi gerakan apapun. Karena Allah SWT tidak selalu fa'iliyah. Tidak selalu memiliki sifat fa'iliyah. Ini kaidah-kaidah kufur yang dibuat oleh mereka. Walaysa lil awwal haddun mahdudun hatta yasirul fi'il mumkinan. Atau dikatakan wa minal muhal an yakuna al-fi'il mumtani'an alaihi lidatih. Maka tidak mungkin. Minal muhal artinya minal mustahil. Termasuk kemustahilan. Kalau perbuatan itu tidak mungkin bagi zat Allah Subhanahu wa taala pada satu saat, mustahil. Berarti kamu menganggap kejelekan ada pada Allah taala. Astagfirullah. Tsumma yanqalib fa yasiru mumkinan lidzatih. Tadinya katanya Allah tidak memiliki sifat berbuat. Kemudian setelah berbuat, menciptakan dunia dan seisinya, baru Allah memiliki sifat berbuat. Nanti kemudian berakhir Allah nggak memiliki sifat lagi. Karena hadis kata mereka. Tidak ada bagi Allah yang hadis. Semuanya selalu tetap. Tayyib, kalau selalu tetap harusnya kamu katakan Allah tetap maha melakukan apapun yang dikehendakinya, azaliyan nggak berawal, abadiyan nggak berakhir. Kan selesai. Kenapa harus susah-susah? Mereka pikiran-pikiran yang aneh. Qala wa yakunu qablahu mumtani'an alaih. Maka sungguh aneh kalau di awalnya tidak memiliki sifat berbuat, kemudian jadi memiliki sifat berbuat. Setelah memiliki sifat berbuat, tiba-tiba berubah lagi nanti di akhirnya bahwa tidak mungkin lagi bersifat berbuat. Fa hadzal qaul tasawwuruhu kafin fil jazmi fasadih. Maka ucapan ini dan gambarannya tadi sudah cukup sebagai jazm bifasadi, sebagai penegasan kerusakannya. Sudah cukup. Asal kita masih sehat pikirannya, kita akan mengatakan ini ucapan orang yang aneh, ngawur. Masa tadinya tidak punya sifat berbuat, kemudian punya sifat berbuat sampai akhir, sudah selesai dunia semuanya, nanti tidak punya lagi sifat berbuat. Jadi surga dan neraka akan berakhir karena sifat berbuatnya Allah akan berakhir. Astagfirullah. Ini aneh. Keliru mereka. Memang sifat berbuat sifat fi'liyah, bukan sifat dzatiyah. Tetapi barakallahu fikum, sifat iradah bagi Allah adalah dzatiyah, selalu terus menerus pada zatnya, bahwa Allah memiliki sifat berkehendak. Kalau Allah berkehendak berbuat, kalau tidak ya tidak. Kalau Allah berkehendak untuk menciptakan, Allah menciptakan. Kalau tidak ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fa'alun lima yurid. Maka yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an kalimat yang sangat tepat. Fa'alun lima yurid. Jadi Allah berbuat atau tidak berbuat? Fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi Allah Maha berbuat atau tidak berbuat? Saya sudah jawab. Fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan kalau Allah ingin. Selesai. Kalau Allah kehendaki, Allah berbuat. Maka kita mendapatkan faedah penting dalam masalah asma dan sifat. Bahwa kalau sifat fi'liyah berkait dengan iradah. Kalau sifat fi'liyah, Allah berkait dengan iradah. Nah, kalau Allah berkehendak, Allah berbuat. Fa amma abadiyatul jannah, kembali kepada permasalahan. Adapun tentang kekekalan surga, wa annaha la tafna wa la tabid, dan bahwasanya dia tidak akan fana, enggak akan sirna. Fa hadza mimma yu'lam bid-darurah. Ini sudah diketahui secara aksioma. Sudah diketahui secara pasti bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akhbara bihi. Nabi sudah mengkhabarkan
Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan. Jangan utak-atik. Sudah aksioma dari kaum muslimin yang paling awam sekalipun, apalagi ulamanya, semuanya sudah tahu tentang kekalahan surga dan neraka. Mengapa demikian? Karena hampir setiap ayat tentang surga, tentang neraka selalu diiringi khalidina fiha, khalidina fiha. Kata Allah misalnya, wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghayra majdud. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka dia di dalam surga kekal di dalamnya selama-lamanya. Madamatis samawati wal ardu, selama ada langit dan bumi, illa ma syaa rabbuk, kecuali kalau Allah kehendaki. Pemberian yang tidak akan terputus. Makna ghairu majdud adalah ghairu maqtu'. Wala yunafi dzalika qauluhu illa ma syaa rabbuk, dan tidak bertentangan dengan kalimat illa ma syaa rabbuk, kecuali kalau Allah kehendaki. Kekal dalamnya selama-lamanya kecuali kalau Allah kehendaki. Kata mereka yang mempermasalahkan kekal selama-lamanya kecuali kalau Allah kehendaki, berarti akan berakhir. Karena kalau Allah kehendaki berakhir. Terus bagaimana ata'an ghairu majdud? Pemberian yang tidak akan terputus. Kalau berakhir berarti terputus. Ya hadza, jangan kalian mencampur adukan antara muhkamat dengan mutasyabihat. Kalau ghairu maqtu', ghairu majdud, apakah ada tafsir lain selain maknanya tidak akan terputus? Tidak ada tafsir lain. Berarti apa? Muhkamat atau mutasyabihat? Hah? Nah, muhkamat. Ghairu maqtu', muhkamat. Kalau khalidina fiha abada, muhkamat? Nah, muhkamat. Tapi adapun illa ma syaa rabbuk, memiliki sekian banyak tafsir. Kalau memiliki sekian banyak tafsir apa namanya? Mutasyabihat. Bagaimana kaidah ahlus sunnah dalam mendudukkan antara mutasyabihat dengan muhkamat? Allah katakan yang muhkamat hunna ummul kitab, itulah induknya kitab. Apa maknanya induknya kitab? Artinya sebagai patokan. Tafsirkan yang mutasyabihat tadi sesuai dengan yang muhkamat, jangan dibalik. Yang mutasyabihat ditafsirkan seenaknya, akhirnya bertentangan dengan yang muhkamat. Jadi maksudnya tidak terputus, itu terputus. Ya gila ya. Ditertawakan oleh manusia yang berakal. Jadi apa maknanya ghairu maqtu', ghairu majdud? Tidak terputus. Maksudnya nanti akan terputus. Ya nggak bisa. Ini muhkam. Muhkam ini ummul kitab. Hunna ummul kitab. Sebagai patokan. Maka tafsirkan ma syaa rabbuk dengan tafsir yang mencocoki muhkamat. Lihat keterangan dari Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Wa ikhtalafa as-salafu fi hadzal istitsna. Para salafus salih berselisih dalam masalah illa ma syaa rabbuk. Berarti apa ini? Muhkamat atau mutasyabihat? Mutasyabihat. Faqila, dikatakan ma'nahu illa muddata muktihim finnar illa ma syaa rabbuk, maknanya kecuali masa dia di dalam neraka. Karena ada yang tidak selama-lamanya kan? Ada yang masuk neraka tapi tidak selama-lamanya. Illa ma syaa rabbuk, kecuali kalau Allah kehendaki sebagian mereka diselamatkan. yakni yang tidak kafir. Wa hadza yakunu liman dakhala minhum ilan nar thumma ukhrija minha. Berarti ini terhadap mereka yang masuk ke neraka kemudian diselamatkan, la likullihim, bukan untuk seluruhnya. Di tafsir pertama. Jadi illa ma syaa rabbuk, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang tidak kekal di dalamnya, maka mereka akan masuk ke dalam jannah di akhirnya.
Walaupun sekian lama sudah berlangsung, sekian ribu tahun sudah berlangsung. Waqila, dikatakan pula, illa muddata maqamihim fil mauqif, kekal dalam selama-lamanya, kecuali masa ketika mereka berdiri di mauqif. Dikurangi, kekal selama-lamanya, illa, kecuali berdirinya mereka di padang mahsyar. Itu berarti ada jeda yang mereka tidak diazab ketika itu atau belum masuk neraka. Baik, itu pun kekecualian. Berarti ketika itu mereka belum diazab atau tidak diazab? Iya, berarti nggak kekal. Bukan. Allah katakan kekal selama-lamanya kecuali selama mereka sedang berdiri di mauqif. Wa qila, tafsir ketiga, huwa istitna'un istatnahu Rabb wa la yaf'alhu. Itu adalah istitsna yang Allah kecualikan tetapi Allah tidak melakukan. Dan itu bisa. Dalam bahasa Arab bisa seperti itu. Kama taqul an, sebagaimana engkau berkata, wallahi la adribannak illa an ara ghaira dhalik. Sungguh akan aku pukul engkau kecuali kalau aku berkeinginan lain. Tapi engkau pengennya mukul. Bagaimana? Bisa apa enggak bisa? Dalam bahasa Arab bisa, dalam bahasa Indonesia juga bisa. Akan aku pukul engkau kecuali kalau aku berkehendak lain. Tapi dipukul sama dia. Berarti tidak berkehendak. Bisa apa enggak bisa? Bisa. Batazim bi darbihi, ketika engkau bertekad untuk memukulnya, tetap engkau pukulnya. Berarti kalimat tadi illa, kecuali kalau aku berkehendak lain. Ternyata enggak berkehendak lain. Mau apa? Sama dengan yang tadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka dalam neraka selama-lamanya, kemudian dikecualikan, kecuali kalau Allah kehendaki. Tapi Allah menghendaki mereka kekal. Maka ini barakallahu fikum, masih ada tafsiran lain lagi dari para ulama. Qila, dikatakan pula kalimat illa bimakna waw, dimakna dan ataf. Illa dipakai sebagai ataf. Wa hadha ala qauli ba'd an-nuhah, ini ucapan sebagian ahli nahwu. Di antaranya yang berkata seperti itu bahwa illa bisa bermakna waw, atifah adalah al-Akhfash wal Farra wa Abu Ubaidah dan lain-lain. Tetapi dibantah oleh para ahli nahwu yang lain. Hadza khata'un 'inda al-hadzaq minan nahwiyin. Ini salah menurut ahli nahwu yang lebih jago, yang lebih cerdas. Kata Az-Zajjaj. Maka di sini dikatakan wa hadza ala qauli ba'dhin nuhat wa huwa dha'if. Ini pendapat lemah. Pendapat yang lemah. Wa Sibawi, ahli nahwu juga, yaj'al illa bima'na lakin. Menafsirkan illa bermakna lakin, tetapi. Berarti maknanya kekal selamanya dalam neraka, kekal selama-lamanya, tetapi kalau Allah kehendaki. Fayakunul istitsna munqati'an, maka istitsnanya munqati'. Dan ini dirajihkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Wa qala, dan dia berkata, innallaha ta'ala la khulfa liwa'dih, Allah enggak akan menyelisihi janjinya. Wa qad wasala al-istitsna biqaulih, dan Allah telah menyampaikan atau menyambungkan istitsnanya dengan kalimat ata'an ghairu madzud. Dalam ayat yang sama, persis setelah kalimat itu ada kalimat ata'an ghairu majdud, pemberian yang tidak akan terputus. Sehingga tidak mungkin satu kalimat dengan kalimat berikutnya bertentangan, tidak mungkin. Ayyuhal muslimun yang masih memiliki iman dalam hatinya, jangan menafsirkan sesuatu sehingga bertentangan dengan yang muhkamat. Jangan tafsirkan mutasyabihat sehingga bertentangan dengan yang muhkamat. Wa nadhiruhu an taqul, dan contohnya kalau engkau berkata, askantuka dari, aku izinkan engkau tinggal di rumahku haulan, sekian lama, illa ma syi'tu,
kecuali kalau aku kehendaki. Ai siwa ma syi'tu, kecuali yang aku kehendaki agar jangan. Walakin ma syi'tu minaz ziyadah, bisa juga kecuali yang aku kehendaki dari tambahan lain. Silahkan kamu tinggal di sini, kecuali kalau aku tambah. Bisa? Bisa. Berarti illa masya Allah, bisa kemungkinan malah ditambah. Ala kulli hal, kalimat yang berikutnya qila, dan ini wallahu ta'ala alam paling bagusnya, al-istithna li'i'lamihim bi'annahum ma'a khuludihim fi masyiatillah, bahwa mereka bersama kekekalan mereka, mereka tetap di bawah kehendak Allah, sehingga kekekalan mereka berbeda dengan kekekalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban juga dari para ulama. Allah kekal abadi, iya kan? Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang kafir. Taib, kecuali yang tidak kenal Allah. Sekarang surga dan neraka kekal. Mereka akan protes. Kalau gitu, ada yang kekal selain Allah. Bukankah cuma Allah yang kekal? Iya. Allah maha kekal abadi mutlaqan. Adapun surga dan neraka kekal, tetapi tetap di bawah masyiatullah. Tetap di bawah masyiatullah. Berbeda. Tidak akan sama. Maka ikhwanina azakumullah, Allah menghendaki kekal. Tetapi ma'a khuludihim fi masyiatillah. Tetapi mereka walaupun bersama kekekalan mereka, mereka masih di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. La li'annahum yakhrujuna an masyiatillah. Bukan berarti karena mereka kekal berarti mereka keluar dari kehendak Allah ta'ala. Tidak. Mereka tetap di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yunafi dzalika azimatuhu wa jazmuhu lahum bil khulud, dan tidak bertentangan dengan ketegasan Allah dan kehendak Allah bahwa mereka akan kekal abadi. Tidak bertentangan. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wala in syi'na lanadhabanna billadhi awhayna ilaik thumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Kalau aku kehendaki, aku akan hilangkan semua yang kami wahyukan kepadamu. Kalau kami kehendaki. Tapi Allah kehendaki atau tidak kehendaki? Hah? Ya enggak. Kalau Allah kehendaki ya hilang, Quran tidak ada. Kalau kami kehendaki, kami akan hilangkan semua yang kami wahyukan kepadamu wahai Rasul. Tapi Allah tidak menghendaki. Iya kan? Sama seperti tadi khalidina fiha, kecuali kalau Allah kehendaki. Tetapi Allah menghendaki khalidina fiha. Sudah sebutkan dalam sekian ayatnya, sekian hadisnya, ata'an ghairu majdud, pemberian yang tidak akan berakhir. Wa qawluhu, dan juga ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, fa in yasha'illah yakhtim ala qalbik. Kalau Allah kehendaki, Allah akan tutup hatimu. Kepada siapa ini? Kepada Nabi. Kalau Allah kehendaki apa enggak? Tidak. Fa in yasha'illah yakhtim ala qalbik. Kalau Allah kehendaki, Allah akan tutup hatimu. Tentunya ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kehendak tersebut, tetapi Allah tidak menghendaki. Qauluhu qul law syaa Allahu ma talawtuhu 'alaikum wala adrakum bih. Katakan, kalau Allah kehendaki, tidak akan aku bacakan pada kalian dan enggak akan diberitahu kalian berita tentang surga, tentang neraka, tentang kebenaran, tentang mana yang harus dihindari, mana yang akan menyebabkan orang masuk neraka. Kalau kami kehendaki, kalau Allah kehendaki, aku nggak akan bacakan pada kalian. Tetapi Allah menghendaki dibacakan. Iya kan? Sama dengan yang tadi. Khalidina fiha, kecuali kalau aku kehendaki. Kalau aku kehendaki, nggak akan dikekalkan. Tetapi aku kehendaki untuk dikekalkan dalam sekian banyak ayatnya. Maka tidak bertentangan antara ini dengan itu. Barakallahu fikum. Nasallahu taufiq wal afiyah, nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik,
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.